Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mem. Ya, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi ya dengan saya. Hari ini kita belajar tentang sifat koligatif larutan dan fokus kita hari ini membahas soal-soal berkaitan dengan sifat koligatif larutan yang meliputi soal UN dan SBMPTN. Saya akan share screen terlebih dahulu untuk memulai pembelajaran kita. Terlihat, Nak? Sudah terlihat? Sudah, Mem. Oke, hari ini kita akan belajar tentang mereview kembali sifat koligatif larutan menyangkut soal-soal yang ada di UN, kemudian soal yang ada di SBMPTN. Itu adalah indikator pembelajaran kita pada hari ini. Nah, langsung saja ke soal yang pertama. Nah, ini soal UN. Nah, diberikan diagram PT sebagai berikut. Pertanyaannya adalah garis beku pelarut ditunjukkan oleh... Nah, garis beku. Kita identifikasi dulu, apa itu membeku? Perubahan fasa dari apa ke apa, Nak? Cair ke padat, Mem. Ya. Cair ke padat, Mem. Katanya perubahan fasa dari cair ke padat, suatu pelarut. Nah, maka yang kita cek kurva yang mana? Kurva yang atas atau yang bawah, Nak, kalau untuk pelarut? Kurva yang di dalam, Mem. Kurva A? Atas, Mem. Atas. Kurva Atas, bawah Mem. itu untuk larutan. Nah, untuk pelarut yang kita cek adalah kurva atas. Mana kurva atas? Ini kurva atas. Nih, yang di garis tebal ini adalah kurva atas. Nah, perubahan fasa dari cair ke padat. Cair ke padat itu garisnya garis apa, Nak? LR, Mem. R ke L. Oke, maka jawabannya adalah R ke L. Nah, kalau pertanyaannya kita ubah R ke L ya. Pelarut garis beku ini salah nih ya opsinya ya. Harusnya R ke L ya, Nak. Cair ke padat atau membeku. Nah, kalau pertanyaannya garis didih larutan, jawabannya apa, Nak? Kalau garis didih larutan? QN, Mem. Garis didih, kita identifikasi. Mendidih itu perubahan fasa dari cair ke Gas. suatu larutan. Maka yang kita cek adalah kurva bawah. Cair ke gas. Cair ke gas artinya Q ke N. Saya, Nak, ya. Kalau yang ditanya adalah titik didih, jawabannya N. Kalau yang ditanya adalah titik beku pelarut, jawabannya L. Bisa ya untuk diagram fasa ya? Bisa, Mem. Ya, Mem. Soal yang berikutnya. Nah, ini adalah tentang penerapan tekanan osmosis pada kehidupan sehari-hari. Kita identifikasi. Penyerapan air oleh akar tanaman, itu penerapan sifat koligatif larutan apa, Nak? Tekanan osmosis ya. Kemudian penambahan garam dalam pembuatan es putar. Nah, ini penerapan apa? Penurunan titik beku ya, karena ditambahkanlah garam sehingga menurunkan suhu dan mendapatkan es putar tanpa menggunakan kulkas. Itu kemarin, karena kemudian penambahan garam untuk mencairkan salju. Penerapan apa itu, Nak? Titik beku. Iya, titik beku juga. Nah, kemudian penggunaan garam untuk membunuh lintah. Ayo, ini penerapan apa? Tekanan osmosis, Mem. Iya, Osmosis, Mem. karena penambahan garam, cairan di dalam lintah itu akan pindah ke garam. Atau perpindahan dari konsentrasi rendah ke tinggi menyebabkan lintahnya akan mati. Kemudian yang terakhir, menambahkan etilen glikol pada radiator mobil. Penerapan apa, Nak? Titik beku, Titik Mem. didih. Iya, titik beku. Oke, Titik beku. jawabannya adalah 1 dan 4. Lanjut. Nah, berikutnya, pertanyaannya adalah, larutan yang mempunyai titik beku paling besar ditunjukkan pada gambar. Yuk, titik bekunya besar, maka bagaimana partikel zat terlarutnya? Besar, banyak, atau sedikit? Sedikit, Mem. Sedikit. Iya, titik beku besar, maka zat terlarutnya itu
sedikit. Maka jawabannya apa, Nak? 3, Mem. Jawabannya yang paling sedikit adalah 3. Oke. Karena pengaruh zat terlarut menyebabkan titik bekunya semakin rendah lagi. Sehingga dibutuhkan suhu yang lebih minus untuk bisa membekukan larutan tersebut. Lanjut. Nah, ini pertanyaannya adalah titik didih larutan yang paling kecil. Yuk, apa jawabannya? Kalau titik didih, bagaimana konsepnya? Sama, Mem. Semakin banyak zat terlarut, bagaimana titik didihnya, Nak? Semakin tinggi, Mem. Iya, Makin semakin tinggi. tinggi, benar. Maka jawabannya yang paling banyak zat terlarutnya adalah nomor. Ayo, yang paling banyak. Ini ada 2 yang paling banyak, karena ada berapa yang paling banyak? 1 dan ini kan? Sama-sama 5 kan zat terlarut. Oh, ini pelarut ya. Oke, mana jawabannya, Nak? Zat terlarutnya yang bulat nih. Mana jawabannya? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka jawabannya adalah 5. Oke. Nah, kemudian tekanan uap yang paling besar. Yuk, mana jawabannya? Tekanan uap paling besar, maka memiliki zat terlarut paling Sedikit, Mem. sedikit. Pintar. Jawabannya adalah 4. Oke, pengaruh zat terlarut menyebabkan larutan itu sulit menguap karena adanya zat terlarut yang menghambat penguapan, sehingga tekanan uapnya akan turun. Oke, lanjut. Pertanyaannya adalah tekanan uap yang paling kecil, maka mengandung zat terlarut ini, Anak. Mengandung zat terlarut paling banyak. Jawabannya apa? Zat terlarut paling banyak. Kelihatan kan gambarnya zat terlarut itu yang lingkaran 1, satu Mem. ya? 1, Mem. Oke, jawabannya ayam. Gampang. Lanjut. Nah, ini juga pernyataan yang tepat untuk kedua larutan tersebut adalah, oke, ada larutan A, ada larutan B. Larutan A mengandung partikel zat terlarut sebanyak 3. Sedangkan larutan B mengandung partikel zat terlarut sebanyak 5. Otomatis partikel zat terlarut larutan B lebih besar. Oke, kita cek satu-satu opsinya. Opsi yang pertama, tekanan osmotik larutan A lebih besar daripada larutan B. Benar nggak? Tekanan osmotiknya lebih besar daripada larutan B. Nah, tekanan osmotik sama dengan M kali R kali T gitu ya. M itu rumusnya apa? Nah, ini molaritas itu rumusnya apa? Apa molaritas penjabarannya? Gram per Gram per ml kali 1 per volume larutan. Otomatis apa? Kalau gram zat terlarutnya lebih besar, maka Pi-nya makin besar. Tapi kita nggak tahu nih larutannya apa, elektrolit atau non-elektrolit gitu ya. Dan kita nggak tahu larutannya ini, volume larutannya berapa kan? Oke? Maka kita belum pasti nih, Pi mana yang lebih besar. Oke, kita tinggalkan yang pertama. Yang kedua, titik didih larutan A lebih tinggi daripada larutan B. Benar nggak, Nah? Titik didih larutan A lebih tinggi daripada larutan B. Benar nggak? Enggak. Salah ya. Titik didih yang lebih tinggi adalah larutan B. Ini salah. Lanjut. Titik beku larutan A lebih tinggi daripada larutan B. Benar? Enggak. Titik beku larutan A lebih tinggi daripada larutan B. Enggak juga. Benar ya, Nak? Benar kan? Oke, makin sedikit zat terlarutnya, titik bekunya semakin apa? Makin tinggi, Mem. Iya, Tinggi, semakin Mem. tinggi, benar. Kan penurunan titik beku. Artinya apa? Jika titik bekunya tinggi, jika banyak zat terlarutnya, maka titik bekunya menurun, gitu kan? Lanjut yang D. Tekanan uap larutan A lebih rendah daripada larutan B. Benar nggak? Tekanan uap larutan A lebih rendah daripada larutan B. Benar nggak?
Salah ya karena kenapa? Karena harusnya tekanan uap A itu lebih besar. Karena apa? Karena zat terlarutnya semakin sedikit sehingga penguapannya lebih banyak. Ini salah. Larutan A isotonik dengan larutan B. Salah juga. Artinya isotonik itu kan Pi-nya sama ya. Pi-nya sama. Ini juga salah. Oke, jawabannya adalah cacing. Nah, ini juga nggak bisa kita pastikan ya, Nak. Karena kita nggak tahu volume larutannya berapa. Oke, maka jawaban yang tepat kita pilih adalah C. Bisa sampai sini, Nak? Saya lanjut. Nah, lanjut. Dari zat berikut ini dalam air, manakah yang akan memberikan kenaikan titik didih paling besar? Oke, yang ditanya adalah kenaikan titik didih paling besar atau delta T B. Apa rumus delta TB, Nae? KB kali M kali I. Nah, kita anggaplah KB-nya itu kan sama. Maka kita carilah M dikali I yang paling besar, itulah delta TB yang paling besar. Nah, karena ini I-nya itu kan, kita anggap I akan sama dengan N. Kenapa? Karena kita tidak tahu harga alfanya. Jadi kita anggap larutan elektrolit ini semuanya elektrolit kuat, atau alfanya sama dengan 1. Sehingga I sama dengan N. Oke, kita buat yang pertama. Delta TB yang pertama untuk opsi A. Nah, itu M-nya adalah 0,1. Berapa harga I-nya, Nak? NaBr. Berapa harga I-nya? Berapa? 2, Mem. Iya, 2, Nak. Nih, Na positif, Br negatif. Ada 2 ion, maka 2. Nah, ini 0,2. Lanjut yang kedua. 0,2 dikali CaI2. Berapa N-nya? Atau berapa I-nya? 3, Mem. Iya, ini baru 3, Nak. Maka 0,6. Lanjut yang C. 0,1 kali MgCl2. Berapa N-nya? 3, Mem. Iya, 3. 0,3. Nah, yang D kan itu adalah elektrolit, non-elektrolit atau elektrolit lemah atau elektrolit kuat? Non-elektrolit. Maka delta TB-nya 0,2. Tidak kita kali I ya kan? Kemudian yang E, 0,2. Nah, ini kan CH3COOH. Ini apa tuh, Nak? Elektrolit lemah asam cuka, Mem. Iya, elektrolit lemah. Maka kita masukkanlah harga I-nya. 1 ditambah 2 dikurang 1 dikali alfanya 0,2. Maka berapa tuh? 0,2 dikali 0,2 tambah 1. 1,2 ya? Pas? Pas, Mem. Pas kan? Sama dengan berapa nih? 1,4. Maka mana yang paling besar titik didihnya? Kenaikan titik didihnya yang paling besar adalah yang B ya, Nak? Lanjut. Nah, ini soal yang berikutnya. Katanya sebuah larutan yang mengandung hemoglobin dan sejumlah air seandainya pada 25 derajat Celcius tekanan osmosis yang teramati adalah 10 mmHg. Berapakah mR hemoglobin? Oke, ada tekanan osmosis. Apa rumus tekanan osmosis, Nak? MR. M dikali R dikali T. Karena ini hemoglobin, pasti dia bukan elektrolit. Nah, katanya tekanan osmosisnya itu 10 mmHg. Oke, 10 mmHg. Harus kita konversi dulu. Kemana kita konversi, Nak? Ke ATM. Oke, berapa kemarin saya bilang? 1 ATM berapa mmHg, Nak? 760, Mem. Iya, maka kalau untuk mencari ke ATM bagaimana caranya? Dibagi 760. Iya, pintar. Kita bagi 760 mmHg. Oke, kita tulis aja gini ya, Nak. 10 per 760. Ini kan kita jabarkan. Gram per mR kali 1000 O. Dalam liter ya, maka 1 per volume larutan kali R kali T. Kita masukkan lagi. 1 per 76 sama dengan gramnya 17,25. MR-nya kan yang ditanya, kali MR per MR dikali 1 per 0,5 dikali berapa harga R, Nak?
0,08. 0,082 Pintar, mem. 0,082 dikali T. T-nya berapa? 25 derajat Celcius. Maka berapa tuh? Berapa Kelvin? 29. 298 mem. 270 298. Iya, pintar. 298. Oke, ini 1/2 sama dengan 2 ya. Maka berapa nih? 1/76 sama dengan 17,25 kali 2. 34,5 per mR dikali 0,082 dikali 298. Berapa nih, Nak? Ayo. Ayo, dicari. Berapa? Ayo, berapa? 34,5 kali 0, 436 mem. berapa? Berapa, Nak? Ayo, berapa? 834,042 Berapa? per mR. 843,042 mem. 8. 43. Ya, langsung aja hasilnya. Nah, MR sama dengan 17,25 kali 2 kali 0,082 kali 298. Hasilnya ini ya, 11,092 bagi. Maka berapa tuh hasilnya? Yang mendekati. Ini 11.000 ya. 11.098. Berapa tuh? 1,30 kali 10 pangkat 4 mem. Iya, 1,3 kali 10 pangkat 4. Jawabannya adalah C. Oke, lanjut. Nah, tetapan kenaikan titik didih molar air adalah 0,52. Apa tuh maksudnya? TB ya, Nak? TB. Larutan A dibuat dengan larutan NaCl ke dalam 5 kg air. Larutan B dengan larutan MgCl2 ke dalam 5 kg air. Kedua senyawa tersebut terionisasi secara sempurna. Artinya terionisasi sempurna, alfanya sama dengan 1. Atau dengan artian I sama dengan N. Kedua senyawa, oke. Perbandingan delta TB larutan A terhadap delta TB larutan B adalah berapa? Yuk kita cari. Karena dua-duanya adalah larutan elektrolit, maka rumus delta TB-nya apa, Nak? KB dikali M dikali I. Ini juga KB dikali M dikali I. Kebetulan KB-nya kan sama. Maka bisa kita matikan. Langsung kita masukkan. Gram per MR kali 1 per gram dari kilogram pelarut dikali I. Ini juga gram per mR dikali 1 per kilogram pelarut dikali I. Yuk kita substitusi yuk. Larutan A itu siapa? NaCl. Larutan B itu adalah MgCl2. Yuk substitusi. Berapa gramnya, Nak? 58,5. Iya, 58,5 mem. MR-nya juga 58,5. Dikali 1/5, berapa harga I-nya? 2 mem. Oke, pintar. Sama dengan gramnya adalah 190/95 dikali 1/5 dikali dengan I-nya berapa, Nak? 3. 3. Ini bisa kita matikan juga kan? Sama. Yuk, berapa nih? 2 sama dengan, ini 2 ya. 2 kali 3. 6 mem. 6, maka perbandingannya adalah 1/3. Iya, jawabannya adalah E. Lanjut. Nah, lanjut. Yang ini, yang ditanya adalah perbandingan penurunan titik beku larutan A dengan larutan B. Oke, penurunan titik beku apa tuh? Delta T. Iya, delta TF sama dengan yang A sama dengan delta TF untuk larutan B. Rumusnya adalah KF kali M kali I.
Ini juga KF kali M. Nah, larutan A dengan urea. Oke, urea berarti nggak ada I-nya ya, nak? Ini kali I. KF-nya sama, maka sekarang kita jabarkan M. Nah, lihat, nak. Larutan A itu mol, langsung mol ya. Gram primer itu kan mol, maka mol dikali 1000 per gram dari pelarut. Ini juga mol dikali 1000 dikali gram pelarut dikali dengan I. Yuk, berapa mol ureanya? Yang A? Ini ya. 0,01. 0,01 dikali 1000 per 500. Nah, ini molnya kan ada dua, nak. Dia campuran antara NaBr dengan Na2SO4. Artinya kan itu mol total. Mol totalnya kan, langsung saja molnya ini kita kalikan dengan I. Ya, kita buat gini. Mol NaBr kan 0,001 dikali dengan I NaBr-nya berapa? 2, Mem. Lanjut lagi, kita tambah dengan Na2SO4 0,001 kali I-nya berapa, nak? 3, Mem. 3. Oke. Baru kita kali dengan 1000 per 500. Kebetulan ini sama juga. Lanjut, 0,01 sama dengan 0,002 ditambah 0,003. Berapa tuh? 0,01 sama dengan 0,0. 0,005. Maka perbandingannya berapa nih? 2:1, 2 Mem. banding 1. Dapat jawabannya. Lanjut. Nah, katanya larutan gram X non-elektrolit tidak mudah menguap katanya. Dalam 1 mol heksana memiliki tekanan uap yang sama dengan larutan 1 mol senyawa non-elektrolit lain dalam 4 mol heksana. Massa molekul relatif larutan ini apa? Ayo, gimana nih caranya? Yang ditanya adalah mudah menguap. Oke. Apa rumusnya, nak? P0 kali X. P. Delta P sama dengan? Apa rumusnya? P0 kali X, P, Mem. Oke. P0 dikali X. XT ya. Larutan 1 gram zat non-elektrolit tidak mudah menguap dalam 1 mol heksana. Oke. Heksana di sini siapa? Terlarut sama dengan larutan 1 mol senyawa non-elektrolit lain dalam 4 mol heksana. Oke. Gimana nih caranya? Yuk, gimana analisisnya soal yang ini? Ada yang bisa? Ada yang bisa, nak? Gimana caranya? Yuk, kita lanjut lagi ke XT. Katanya adalah 1 mol heksana memiliki tekanan uap yang sama dengan, oke, berarti delta P tekanan uap ya. P yang pertama sama dengan P yang kedua. Apa rumus P? P0 dikali X. XP ya, nak? Ini juga P0 dikali XP. Oke, P0-nya kan pasti sama. Maka kita cari XP. XP itu adalah mol dari pelarut per mol pelarut ditambah mol terlarut. Ini juga mol pelarut per mol pelarut ditambah mol terlarut. Oke. Larutan tidak mudah menguap dalam 1 mol heksana. Memiliki tekanan uap yang sama dengan larutan 1 mol senyawa non-elektrolit lain dalam 4 mol heksana. Oke, NP-nya berapa, nak? 1 mol. NP-nya 1 mol. Iya ya, 1 mol per ini 1 ditambah 4 ya. Zat terlarutnya siapa? Ini ya, nak.
Mulai sana mungkin dengan UX sama dengan larutan. Oh, berarti kan pertama bisa kita cari dulu P0-nya ya. Satu mol heksana memiliki, oke, heksana ini adalah pelarut ya. Pelarut yang pertama itu adalah 1 mol heksan. Kemudian yang kedua itu pelarutnya adalah 4 mol. Yang kedua, dan terlarutnya 1 mol. Oke, berarti ini kita anggap yang berikutnya ini 4. Sama dengan ini 1 ya juga ya nak. 1. Oh ini 4. Sama dengan berapa nih? Ini yang kita cek yang kedua, ini yang pertama. Berarti ini 1 mol per 133,5. ditambah NT. NT-nya kita nggak tahu ya. Ini yang ditanyakan. Kan zat terlarut yang ini kan kita nggak tahu berapa. Lanjutlah. 4/5 sama dengan 1 per 1 tambah NT. Yuk kita untuk cari mol NT-nya. Berapa nih? 4 ditambah 4 NT. Oh, sama dengan 5, gitu kan? 4 NT sama dengan 1. Maka NT sama dengan 1/4. Kita dapat nih molnya. Dapat molnya. Ada gramnya. Bisa nggak kita cari MR-nya? Bisa, Mem. Bisa ya. Apa rumus mol? Gram per MR. Maka MR sama dengan 4 kali 133,5. Oke. MR rumusnya adalah gram dibagi dengan mol ya kan? 133,5 dikali dibagi dengan 1/4. Berapa tuh jawabannya? Dikali 4 artinya kan? 534 mem. 534, Mem. 534,0. Oke, inilah caranya. Kan ya? Ini yang kedua ini adalah, saya ulangi lagi, ini adalah mol dari pelarut, ini adalah mol terlarut. Ini mol dari pelarut yang pertama. Lanjut, langsung. Yang berikutnya. Nah, larutan A dibuat dengan melarutkan 4,16 BaCl2 di dalam 2 kg air. Larutan barium klorida terdisosiasi sempurna. Oke. Larutan B dibuat dengan 15 gram zat organik dan 1 kg air. Pada tekanan yang sama, katanya, delta TB larutan B sama dengan 2 kali delta TB larutan A. Nah, kita buatlah larutan B-nya non-elektrolit. Berarti ini KB dikali M. Kemudian ini 2 dikali KB dikali M dikali I. KB-nya mati. Oke, gramnya kita substitusi. Gram per MR kali 1 per kilogram pelarut sama dengan 2 dikali gram per MR dikali 1 per kilogram pelarut dikali I. Oke, berapa gram B-nya, nak? 15 gram mem. 15, MR-nya yang ditanya ya. Dikali 1 per 1 sama dengan 2. Berapa gramnya yang larutan A? 16, Mem. 16, Mem. 4,16 per 208 dikali 1 per 2. Berapa harga I-nya, nak? 3, Mem. Iya, 3. Nah, ini mati. 15 per MR sama dengan ini berapa, nak? Berapa nih? 416 dibagi 208. Berapa? 1/50 mem. Oke, 0,02 atau 1/50 ya. Dikali 3. 0,06. Maka MR-nya sama dengan berapa tuh? 200, Mem. 50, Mem. Oke, jawabannya adalah B. Lanjut. Nah, katanya titik beku suatu larutan mengandung 10 gram zat non-elektrolit dan 500 gram air sebesar, oke, ini katanya titik beku, maka TF-nya minus 0,465. Otomatis delta TF-nya itu
adalah 0,465. Jika diketahui tetapan penurunan atau KF, maka MR. Oke, lanjut langsung. Delta TF sama dengan rumusnya apa? KF kali M, Mem. KF dikali M. Delta TF-nya udah ada 0,465. KF-nya 1,86. Kita substitusi ini M-nya. Gramnya 10. Langsung ya. MR-nya berapa, Nak? Yang ditanya. Dikali 1000 per 500. Oke. Ini berapa? 2. Maka berapa MR-nya itu? 80, Mem. Oke, 40 pas? 80, Mem. 40 atau 80? 80, Mem. Oke, 80. Jawabannya E. Lanjut. Nah, ini yang terakhir. Ini udah pernah kita bahas ya kayaknya ya? Udah belum? Bagaimana nih caranya? Ada larutan non-elektrolit, ada elektrolit Turner. Pertama, kita cari dulu untuk titik didih larutan. Berarti delta TB. Otomatis kalau titik didihnya segini, delta TB-nya berapa, Nak? Ini kan titik didih itu TB. Maka delta TB-nya berapa? Tinggal dikurangin 100. Maka delta TB 1,80. Delta TB 2, 4,68. Nah, dari delta TB 1, kita carilah KB-nya. KB dikali M. 1,8 sama dengan KB dikali M-nya 1. Maka KB sama dengan 1,8. Nah, dapat KB dari delta TB1, bisa kan kita masukkan ke delta TB2? KB dikali M dikali I. Karena yang kedua itu adalah elektrolit Turner. Dan substitusi, delta TB2-nya berapa? 4,68. KB-nya 1,8. M-nya itu 2 dikali I. Maka berapa harga I-nya? Berapa harga I-nya, Nak? Berapa? Ini 3,6. 1,3, Mem. Dibagi 3,6. Berapa, Nak? 1,3, Mem. 1,3. Pas? Pas ya? Nah, dari harga I kita bisa cari derajat ionisasi. Apa itu derajat ionisasi? Alfa. Rumus I apa, Nak? I sama dengan 1 ditambah N dikurang 1 dikali dengan alfa. I-nya dapat 1,3. 1 ditambah. Nah, ini N. N untuk elektrolit Turner. Berapa tuh, Nak? 3, Mem. 3. 3 kurang 1 dikali alfa. 1,3 sama dengan 1 ditambah 2 alfa. 0,3 sama dengan 2 alfa. Alfa sama dengan berapa? 0,15 ya? Ini benar ya penjumlahannya, Nak? Benar ya? Berarti ini opsinya yang salah ya, Nak? Yang jawabannya adalah alfanya adalah 0,15. Pasti kan? Ini ke sini kan jadinya negatif. Oke, sampai sini bisa untuk soal yang ini? Nah, caranya seperti ini. Cari dulu KB-nya, kemudian cari I, sehingga kita dapatkanlah harga derajat ionisasinya. Oke, sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, untuk minggu depan di psikologi itu kalian akan formatif 1, ya, tentang sifat koligatif larutan. Kemudian untuk lab teaching-nya kita lanjut ke bab baru, tentang reaksi redoks. Nah, saya tutup hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung di pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mem.